Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Adi Satya. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Jadi pada hari ini, saya akan menjelaskan secara singkat kehidupan Pangeran Siddhartha. Jadi pada zaman dahulu, ada seorang raja bernama Suddhodana dan istrinya bernama Mahamaya dari suku Sakya. Sudah lama mereka menginginkan seorang anak, namun tidak pernah terkabulkan. Hingga suatu malam, ratu bermimpi ada seekor gajah berwarna putih dengan 6 taring dan belalainya membawa bunga teratai, mengelilinginya sebanyak 3 kali, kemudian masuk ke perutnya di sebelah kanan. Kemudian setelah itu Ratu Mahamaya ternyata mengandung seorang anak. Pada 623 sebelum Masehi, di bulan Wesaka, di Taman Lumbini, Ratu melahirkan Pangeran Siddhartha dengan cara berdiri dan berpegangan pada dahan pohon salah. Pada saat pangeran lahir, mujizat telah terjadi. Dari langit, turun 2 jenis air, yaitu air dingin dan juga air hangat, untuk membasuh tubuhnya. Ia lahir tanpa noda, kemudian ia berjalan sebanyak 7 langkah ke arah utara, dan di setiap langkahnya muncul bunga teratai. Setelah berjalan 7 langkah, ia pun berkata, "Akulah pemimpin dunia ini. Akulah yang tertua di dunia ini. Akulah yang teragung di dunia ini. Inilah kelahiran terakhirku, tidak ada lagi kelahiran lain bagiku." Setelah itu, mereka pun kembali ke istana. Tidak lama kemudian, ada seorang pertapa bernama Asita mengunjungi istana. Setelah melihat bayi Siddhartha, pertapa tersebut tersenyum. Kemudian ia menangis. Ia tersenyum karena ia melihat bahwa ada seorang bakal Buddha telah lahir. Dan kemudian ia menangis karena usianya udah tua, tidak dapat lagi mendengar ajaran Sang Buddha. Mendengar hal seperti itu, Raja Suddhodana tidak senang. Ia menginginkan pangeran menjadi seorang raja, bukan seorang Buddha. Kemudian petapa Asita berkata, ia tidak akan menjadi seorang Buddha apabila tidak melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa suci. Masa kecil Pangeran Siddhartha penuh dengan kemewahan. Ia diberi 3 kolam, yaitu kolam teratai biru, kolam teratai merah, dan kolam teratai putih. Dan juga 3 istana, istana musim hujan, istana musim panas, dan istana musim dingin. Semua itu diberikan oleh Raja Suddhodana kepada pangeran, supaya pangeran hidup dalam kemewahan dan tidak ada pemikiran untuk menjadi seorang Buddha. Memasuki masa remaja, pangeran ingin keluar dari istana untuk melihat keadaan di luar. Pada awalnya, Raja Suddhodana tidak mengizinkan. Kemudian setelah dipaksa oleh pangeran, akhirnya raja mengizinkan. Pada saat pangeran ingin keluar istana, raja mengutus prajuritnya untuk menyisir perkotaan, supaya tidak ada orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa suci pada saat itu. Namun usaha mereka sia-sia. Para dewa menjelma menjadi orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa suci, dan sengaja menampakkan diri mereka di depan pangeran. Setelah melihat hal tersebut, pangeran kaget. Ia kemudian merenungkan dan kemudian ia berpikir, bagaimana cara terlepas dari tua, sakit, dan mati? Dan ternyata jawabannya adalah menjadi seorang pertapa. Pada usia 29 tahun, tepat pada saat putra Pangeran Siddhartha lahir bernama Rahula, pada malamnya, pangeran meninggalkan istana bersama kusirnya bernama Channa dan kudanya bernama Kantaka. Di tepi sungai Anoma, ia melepas semua perhiasannya. Kemudian ia memotong rambutnya dan melemparkannya ke udara. Pada saat itu, ia akan menempuh kehidupan seorang petapa. Selama 6 tahun, ia bertapa dengan menyiksa diri, sampai tubuhnya kurus dan darahnya telah mengering. Sampai suatu saat, ia terjatuh pingsan. Beruntungnya, ada seorang pengembala yang lewat, kemudian memberinya makan. Setelah memakan pemberian dari sang pengembala, ia melanjutkan pertapaan ekstrimnya lagi. Kemudian ia mendengar sebuah syair dari roh pemusik, yang isinya adalah, bila senar kecapi dikencangkan, suaranya semakin tinggi. Semakin dikencangkan, maka putuslah senar tersebut. Bila senar dikendorkan, suaranya semakin rendah. Namun semakin dikendorkan,
maka hilanglah suaranya. Mendengar syair itu, petapa Siddhartha akhirnya sadar bahwa menempuh pertapaan ekstrim sama sekali tidak berguna. Setelah itu ia membasuh diri di dekat sebuah sungai, kemudian melanjutkan pertapaannya, namun tidak dengan cara ekstrim. Ketika melanjutkan pertapaannya, datanglah seorang wanita bernama Sujata, yang datang memberikan persembahan kepada beliau, karena menganggap beliau adalah dewa pohon. Dan setelah memakan persembahan itu, pangeran bertekad, "Sampai tubuhku membusuk, darahku mengering, aku tidak akan meninggalkan tempat ini, hingga aku mencapai penerangan sempurna." Dan kemudian dia juga berkata, "Apabila hari ini saya menjadi seorang Buddha, maka mangkok ini akan melawan arus." Kemudian ia meletakkan mangkok pemberian Sujata, dan ternyata mangkok tersebut bergerak melawan arus sungai tersebut. Kemudian pada 588 sebelum Masehi di bulan Waisaka, petapa Siddhartha akhirnya mencapai penerangan sempurna. Setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha membabarkan Dhamma pertama kali kepada 5 orang pertapa yang pernah menemaninya pada saat sebelum menjadi Buddha, yaitu Kondana, Wapa, Badia, Asaji, dan Mahanama di Taman Rusa Isipatana. Dan pada saat itulah Triratna atau Buddha, Dhamma, dan Sangha telah lengkap. Setelah membabarkan Dhamma selama 45 tahun, pada usianya yang ke-80, ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mahaparinibbana. Kemudian dengan keadaan sakit, Sang Buddha berbaring di antara 2 pohon sala di Kusinara. Setelah mengeluarkan khotbah terakhirnya yang berisi tentang, "Dengarkan baik-baik, wahai para biku, aku sampaikan kepadamu, akan membusuklah semua benda-benda yang terbentuk. Maka dari itu, berjuanglah dengan penuh kesadaran." Dan setelah itu, Sang Buddha parinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi di bulan Waisaka. Dan peristiwa tersebut yang terjadi di bulan Waisaka sering kita kenal sebagai bulan Waisak. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sejarah singkat Pangeran Siddhartha. Saya rasa kita sebagai umat Buddha, kita perlu tahu sejarah singkat Pangeran Siddhartha. Akhir kata, Namo Sang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.